Ibu, Bapak, Saudara, jamaah mujahadah rahimakumullah. Malam hari ini saya ingin menyampaikan tentang mujahadah ini sendiri, walaupun dulu pernah saya sampaikan, karena yang ikut juga ada yang baru. Jadi mujahadah itu artinya bersungguh-sungguh, dari kalimat jahada yujahidu jihadan wa mujahadatan bahwa mujahidun. Jadi orang yang bersungguh-sungguh itu disebut mujahid. Nah, kemudian kata jihad itu sama dengan kata mujahadah. Cuma sering kalau dikatakan jihad akan bersungguh-sungguh dalam masalah fisik. Sehingga ketika bertemu dengan musuh, kemudian kita kelahi, itu dikatakan berjihad membela agama Allah. Tapi kalau kita berwirid, membaca selawat, kita bersungguh-sungguh melawan nafsu kita, maka kita sebut bermujahadah, mujahadatun nafsi. Bersungguh-sungguh untuk memerangi nafsu kita. Hadirin hadirat rahimakumullah. Nah, kemudian yang namanya bersungguh-sungguh bahasa Jawanya itu tenanan. Sing jeneng tenanan ki ya kalau baca selawat ya jangan tanggung-tanggung. Ya, karena benar-benar sungguh-sungguh bacanya yang banyak. Karena hanya bacaan yang banyak itulah yang bisa menolong kita, membantu kita, yang bahkan bisa jadi mengubah nasib kita, sebagaimana yang diriwayatkan bahwa Nabi Haider radhiyallahu anhu itu berkisah bahwa dirinya itu datang kepada beberapa nabi dan bertanya, wahai Nabi Allah, apakah ada amalan yang bisa mengubah seseorang yang tadinya min ahli saqawah menjadi ahli sa'adah? Orang yang tadinya celaka tapi kemudian menjadi beruntung. Seorang nabi pun nggak ada yang berani menjawab, karena memang kekuasaan Allah itu mutlak dan nasib kita di dunia ini sudah tertulis di Lauhil Mahfuz di zaman azal. Jadi nggak ada yang bisa ngubah. Akhirnya Nabi itu datang kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menanyakan hal yang sama. Apa jawab Rasul? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan ada amalan yang bisa mengubah orang yang tadinya celaka menjadi beruntung. Apa itu ya Rasulullah? Kasrat sholati alayya. Banyaklah berselawat untukku, maka kamu bisa mengubah nasibmu dari yang tadinya celaka menjadi beruntung. Jadi banyak-banyak baca selawat. Dan kita karena banyak kan capek. Nah, makanya kita disebut bermujahadah, ya benar-benar, bukan main-main. Orang mengadakan amalan kok sebentar, 10 menit, 20 menit, 30 menit, ya. Itu kayak kurang sungguh-sungguh. Kalau mau sungguh-sungguh ya 1 jam lebih, kayak kita ini 70 menit ini dari awal sampai akhir. Alhamdulillah. Nah, kemudian ketika kita sudah bisa mengamalkan apa yang dianjurkan oleh Kanjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, nah, kita juga dianjurkan untuk mengajak lain. Rasul bersabda, adal alal khair falahu ajruhu ka ajri fa'il. Orang yang mengajak kepada kebaikan, dia mendapatkan pahala sejumlah pahala yang didapat oleh pengamalnya. Jadi katakanlah kalau Mas Pak Amin ini mengajak orangnya kemudian mau mengamalkan, Pak Amin kan baca salat 1 kali dapat rahmat 10 kali, kan begitu hadisnya. Nah ini 1000 kali udah dapat pahala 1000 rahmat. Nah kalau ngajak orangnya mau, orang ini dapat 1000. Jadi Pak Amin dapat 20.
Kok yang dia sampai 10 orang? Ya berarti dapat 10. Ini berlipat sesuai dengan jumlah orang yang diajak. Itulah makanya saya sendiri sampai jauh-jauh ke Palembang, ke Jambi, ya, mengajak orang untuk baca selawat. Ada yang mengatakan rugi dong untuk pesawatnya aja sekian juta. Saya bilang nggak rugi. Karena apa? Karena yang akan saya dapat insya Allah besok di akhirat adalah pahala mereka dilimpahkan juga, tapi tidak berkurang. Ya. Jadi orang yang melakukan dapat pahala 1000 misalnya, nah, saya dapat 1000 plus amalan saya sendiri 1000. Kalau yang kemudian ratusan, ya ratusan ribu pahala saya. Wah, kalau gitu numpuk dong. Ya memang numpuk itu aja belum tentu bisa membandingi atau bisa mengimbangi amal buruk yang kita tidak merasa, tapi Tuhan mencatat. Nah, ini ada sebuah kisah ini. Dari Abdullah bin Mubarak, dia mengatakan ada seorang namanya si Fulan. Si Fulan ini sebenarnya dia tadinya anak orang kaya, tapi orang tuanya meninggal dia masih kecil, kemudian dia merantau, kurang beruntung merantaunya ini. Meninggalan yang jadi pedagang kue, ya, masih nabung-nabung. Yang tidak beruntung banyak merantau sini tapi tetap melarat banyak. Pulang juga malah ya, karena habis-habisan. Nah ini lagi cerita si Fulan. Si Fulan kurang beruntung dalam merantau itu. Nah karena kurang beruntung, ya namanya orang kurang beruntung, nggak punya rezeki banyak, malah sampai minta-minta. Cuma dia tahu minta-minta itu haram hukumnya. Ya, paling-paling nggak minta langsung ya, gaya melas gitulah supaya dikasihani itu ya. Nah, itu si Fulan juga kayaknya orang ditinggal orang tuanya, kemudian dia merantau, udah tidak dapat uang. Suatu saat dapat rezeki sepotong roti. Dia lapar memang. Jadi roti itu pengennya ya dimakan sendiri. Cuma begitu dia sudah berencana mau makan roti, ada pengemis. Dia nggak tega, ya sudah, biar saya lapar nggak apa-apa, saya berikan kepada pengemis. Nah, namun ternyata si Fulan ini menderitanya tidak terlalu lama, hanya 5 atau sampai 10 tahun itu. Sabar terus dia. Akhirnya dapat keberuntungan, ya, rezekinya semakin banyak, semakin banyak. Nah, karena rezekinya agak lumayan, dia bisa bersilaturahim, bisa kesana kemari lah. Waktu lagi melarat kan mau silaturahim bisa saja, tapi yang kita datangi kan, kamu ini kesini paling-paling meminta sumbangan, kamu ini sini paling-paling kan gitu tanggapan orang. Nah karena dia sudah ya katakanlah ekonominya sudah mulai menengah, temannya semakin banyak. Akhirnya apa? Dari berteman itu tukar informasi, ternyata dia itu si yatim yang sedang dicari-cari oleh orang yang dulu menerima amanah dari orang tuanya. Jadi ternyata kan tadi saya katakan bekas orang kaya. Nah, ternyata harta si ayahnya dikelola, dapatnya banyak, bisa untuk haji berapa kali gitu lah. Nah, serahkan semuanya kepada si Fulan. Nih Fulan, wah dapat rezeki nomplok ini. Yang mendadak. Nah, namun karena dia pernah menderita, dia juga tahu diri. Uangnya tidak untuk foya-foya. Bangun masjid itu, kalau bangun masjid kayak orang di Tanah Merah sana itu. Dia bilang ada masjid mau dibangun, berapa habisnya? Sekian ratus juta. Udah, jangan minta sumbangan dari saya semua.
Ini si Fulan juga itu seneng bangun masjid. Ada pesantren mau bangun, datangi kiainya. Pak Kiai mau bangun pesantren, nih duit. Ada masyarakat kecil. Kamu dagang nggak punya modal ya? Nih tak kasih modal. Pokoknya amalnya banyak gitulah. Ya. Nah kemudian pada suatu saat dia bermimpi seakan-akan sudah meninggal dunia. Dia ada di alam mahsyar, ditimbang amalnya. Oh ini dulu pernah melakukan ini tapi dia nggak merasa salah sehingga tidak pernah minta ampun. Kan orang kalau melakukan kesalahan tapi tidak merasa kan tidak minta maaf. Kesalahan kita kepada Allah juga banyak tapi kita nggak pernah minta maaf. Kenapa? Karena tidak merasa bersalah. Emang ada dosa yang kita tidak merasa? Oh banyak. Mohon maaf Pak Amin ketemu Pak Yasin. Contoh saja. Tadinya ya silaturahim, dapat pahala itu tadinya. Apa kamu sehat ini? Tapi begitu, gimana si Mahmud? Oh Mahmud, iya memang Mahmud itu. Oh Mahmud itu. Nah ini mulai asiknya berbicara, lupa bahwa itu dosa. Karena ngerasanya kan dosa. Nah, karena apa asik bicara, nggak tahu dosa, nggak minta maaf, minta ampun kepada Allah, terendam dosa itu. Masa terendam itu ya tenggelam kelihatan, tapi di akhirat dibuka semua. Loh, ternyata dosa saya banyak sekali nih. Waktu kumpul dengan si A, kumpul dengan si B, kumpul dengan wah itu dosa saya banyak. Tapi kan saya banyak. Ini masjid yang di sana itu semua dibongkar. Salahnya taruh di timbangan. Nasi jomplang. Nggak mampu. Umur santri itu dibangun saya cukup banyak jutaan. Nggak mampu tetap pulang maunya ke neraka ini. Berbagai kebaikan termasuk membantu janda, membantu anak yatim, membantu modal. Nggak tetap nggak bisa. Akhirnya, wah memang kamu menurut timbangannya kamu harus ke neraka sudah. Ada malaikat. Saya pernah menyaksikan apa? Dia ngasih roti, sepotong roti kepada pengemis. Kata si Fulan, cuma roti sepotong. Bagaimana bisa mengimbangi dosa saya? Sedangkan masjid, pesantren, modal untuk anak yatim, semuanya tidak ada yang bisa mengimbangi. Apalagi cuma sepotong roti. Begitu pahala sepotong roti itu ditaruh, langsung belum. Angkat ini. Jadi dia dapat pahala yang paling besar ternyata dari sepotong roti. Nah, kenapa bisa sampai demikian? Ternyata ketika dia memberikan roti, dia dalam keadaan membutuhkan roti itu. Dia lagi lapar, dapat roti, dimakan, ada orang, dikasih orang. Udah biar aja saya lapar untuk orang lain. Itulah salah satu tafsir dari ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Yang artinya mereka itu mau mendahulukan wa yu'thiruna ala anfusihim, mendahulukan orang lain, kebutuhan dirinya sendiri dibelakangkan, walau kanat bihim khasasah, walaupun dia sendiri sedang membutuhkan. Nah, ini ternyata amal sedekah yang paling baik itu sedekah ketika kita kekurangan. Kalau lagi banyak duit sih memang sedekah enteng aja, tapi kalau lagi kekurangan, ya Allah untuk saya sendiri aja gak ada masa disuruh. Nah, ini
Yang pertama kesimpulannya adalah bahwa kita memperbanyak baca selawat untuk supaya ada perubahan yang bukan kita yang merubah, ya Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Kanjeng Rasul Shallallahu alaihi wasallam, bahwa banyaknya sholawat bisa mengubah orang dari nasib kurang beruntung menjadi beruntungan kita pengennya. Ya walaupun mungkin di dunianya masih tetap kurang beruntung, tapi di akhiratnya masih dapat kan, daripada rugi dua-duanya kan. Jadi kita jadi orang melarat ya yang banyak baca selawat lah ya, biar misalnya di dunia yang melarat terus ya akan menderita yang hidup di dunia paling puluhan tahun ya, kalau di akhirat kan selamanya. Nah itu, jadi banyak baca selawat dengan cara mujahadah semacam ini, dan kemudian kalau punya rezeki itu kita masih bisa menyisakan. Jadi rezeki bukan karena lebih, tapi kita memang mementingkan ya, mementingkan kepentingan orang lain, mengurangi jatah untuk dirinya sendiri. Nah, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini orang-orang yang mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.